Halo, oke. Hari ini saya mau bahas materi tentang technopreneurship dan personal branding. Mungkin dari lu semua udah pada tahu apa itu technopreneurship atau personal branding, atau mungkin belum tahu dari technopreneurship ataupun personal branding. Baik, langsung saja. Technopreneurship dan personal branding yaitu gabungan antara teknologi dan entrepreneurship, yaitu kewirausahaan, fokus pada penciptaan produk atau layanan berbasis teknologi yang inovatif dan memiliki nilai jual. Personal branding yaitu membentuk citra diri dan reputasi di mata publik, baik mau online ataupun offline. Tujuannya untuk dikenal sebagai sosok yang profesional, ahli dan terpercaya di bidang tertentu. Nah, di sini aku mau ngejelasin contohnya, yaitu perusahaan global seperti Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Jadi keunggulan dari Facebook yaitu jaringan pengguna yang sangat besar, miliaran orang di seluruh dunia. Mungkin kalian salah satunya. Ekosistem aplikasi yang saling terhubung, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Sumber pendapatan utama dari iklan digital yang menargetkan pengguna secara spesifik berdasarkan data. Selanjutnya, contoh dari personal branding, yaitu Liz Ryan, seorang CEO Human Workplace sekaligus seorang top leader di bidang karir dan kepemimpinan. Ia aktif membagikan konten di LinkedIn dengan gaya yang mudah dipahami, praktis, dan berfokus pada pengembangan karir, pencarian kerja, serta strategi kepemimpinan modern. Poin penting dari personal branding Liz Ryan yaitu konsistensi konten. Ia rutin memberikan tulisan yang relevan sehingga audiens selalu merasa mendapatkan manfaat nyata. Yang kedua, fokus pada value. Konten yang dibagikan tidak sekedar informasi, tetapi bernilai praktis bagi pencari kerja maupun pemimpin. Posisi sebagai ahli dengan latar belakangnya, Liz Ryan membangun citra sebagai sosok pakar terpercaya dalam bidang karir dan HR. Pendekatan edukatif dan inspiratif. Pesannya tidak hanya teknis, tapi juga memberikan motivasi dan perspektif baru. Nah, di sini ada beberapa contoh. Aku cuma mau ngejelasin dua aja, yaitu tiga Agate, Gojek, dan Ruang Guru. Yang pertama ada Agate. Agate merupakan perusahaan pengembangan permainan video game developer terbesar di Indonesia, berbasis di Bandung, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 2009. Agate telah berkembang pesat dan kini dikenal luas di tingkat nasional maupun regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Poin penting dari Agate Studio yaitu yang pertama, fokus pada pengembangan game hiburan, entertainment, dan serious game untuk edukasi. Yang kedua, beberapa karya populernya antara lain Football Saga 2, Hero School Story, dan berbagai proyek kolaborasi dengan perusahaan internasional. Ketiga, pernah bekerja sama dengan brand global seperti Square Enix, Electronic Arts, Disney, dan Google. Menjadi salah satu pionir dalam membangun ekosistem industri game di Indonesia, baik melalui penciptaan karya maupun dukungan terhadap komunitas developer lokal. Baik yang kedua, yaitu Gojek, merupakan super app asal Indonesia yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 di Jakarta. Awalnya hanya berupa layanan pemesanan ojek, lalu berkembang menjadi aplikasi dengan ratusan layanan. Kini Gojek menyediakan berbagai solusi kebutuhan harian dalam satu platform. Mungkin dari lu semua yang nonton pada pakai Gojek untuk keperluan seperti order makanan itu lewat GoFood, pesan transportasi online seperti GoRide atau GoCar, ngirim barang ke manapun itu GoSend dan GoBox, pembayaran digital dengan GoPay, dan layanan rumah tangga seperti GoClean atau GoMessage. Selain memudahkan pengguna, Gojek juga berperan besar dalam ekonomi digital Indonesia dengan membuka lapangan kerja bagi jutaan mitra driver, merchant, dan UMKM. Yang terakhir ada Ruang Guru, adalah salah satu education teknologi terbesar di Indonesia. Platform ini menawarkan berbagai layanan utama, antara lain video belajar interaktif, latihan soal dan tryout, bimbel online, ruang belajar sebagai produk andalan, dan yang terakhir, layanan pendidikan untuk berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga persiapan UTBK. Ruang Guru juga dikenal karena memanfaatkan teknologi untuk personalisasi belajar, sehingga siswa bisa belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan masing-masing.
Berikutnya merupakan kekurangan dan kelebihan technopreneurship dan personal branding. Kekurangan dari technopreneurship yaitu ketergantungan pada teknologi, biaya yang tinggi, risiko keamanan, dan persaingan yang ketat. Kelebihannya yaitu pasar lebih luas, efisiensi operasional, dan pertumbuhannya cepat. Personal branding kekurangannya yaitu ketekanan emosional, privasi berkurang, dan citra sulit diubah. Kelebihannya memperkuat citra diri, membuka peluang, dan reputasi meningkat. Pada bagian kesimpulan, technopreneurship adalah bisnis yang berbasis teknologi untuk menghasilkan inovasi dan solusi baru. Personal branding adalah usaha membangun citra diri yang positif secara profesional untuk memperkuat reputasi dan peluang karir. Sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Kesempatan ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang materi ini, technopreneurship dan personal branding. Kalian bisa bertanya di kolom komentar. Bebas kalian menanyakan apa aja, asalkan tidak melenceng dari materi. Boleh aja sih, bebas. Kan bebas pendapat. Ihir.